Saudariku sekalian yang saya muliakan, lihat bagaimana kekuasaan Allah di atas muka bumi ini. Ada orang kaya sehari, besoknya dia jatuh miskin. Gak pernah denger apa? Buka TV-mu, kalau kamu memang punya TV. Kalau gak punya TV, alhamdulillah. Pusing ngeliatin ahli dunia, pusing ngeliatin orang-orang yang sesaat hidup mulia dielukan di mana-mana, esok bisa dihujat seantero dunia. Saudariku sekalian yang saya muliakan, tuh urusan dunia sesaat dipuja, besok dihujat. Akan tetapi kalau urusanmu dengan pemilik dunia, kalau urusanmu dengan pemilik alam semesta, maka kamu akan hidup mulia yang sesungguhnya. Saya punya banyak tahu, saya punya guru-guru, orang-orang yang hidupnya mulia dunia dimanapun ia berada, dan kelak dipastikan hidup mereka mulia di akhiratnya. Teman-teman sekalian saya muliakan, mereka nih menurut saya orang-orang yang sudah ada di surga sebelum surga. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Saudara sekalian yang saya muliakan, hidup bersama dengan Allah dari sejak zaman kecilnya. Beliau, gurunya Habib Muhammad bin Abdul Al-Haddar. Saya mendengar ini dari lisan putrinya, Ubabah Maryam bintul Habib Muhammad bin Abdul Al-Haddar. Ketika suatu hari kami menonton video tayangan kedatangan Habib Umar di sebuah negara, beliau menyaksikan Habib Umar. Habib Umar adalah murid ayahanda beliau. Murid ayahanda beliau itu Habib Muhammad bin Abdul Al-Haddar. Ubabah Maryam, guru saya, beliau bilang, Halimah, abah saya, guru Habib Umar, pernah bilang tentang Habib Umar. Umar guru saya belajar dari beliau, dan mudah-mudahan saya diterima sebagai murid oleh beliau. Abah saya pernah berkata tentang Habib Umar muridnya, hadzal fata, ketika Habib Umar masih muda, hadzal fata ma ya'rif tariqal maksiyah. Pemuda ini adalah seorang pemuda yang gak ngerti caranya berbuat dosa. Dengar pujian guru sama murid, indah luar biasa. Gurunya menyampaikan tentang muridnya, yaitu Sayyidil Habib Umar bin Hafid, orang yang hidup sama Allah nih dek nih. Liatin nih, liatin, bu, kak, dengerin. Mulia tuh, surga tuh, ya di sini letaknya. Hadzal fata ma ya'rif tariqal maksiyah. Pemuda ini adalah pemuda yang gak ngerti caranya bikin dosa. Gak ngerti caranya bikin dosa, gak paham caranya bohong, gak ngerti caranya ngomongin orang, gak ngerti caranya punya kebencian kepada seseorang, gak paham. Saudaraku sekalian saya muliakan, apalagi caranya melihat perempuan yang tidak halal baginya dengan pandangan rasa suka, gak ngerti, gak paham. Caranya pacaran, gak paham, gak ngerti. Hidupnya bersama dengan Allah, dan lihat bagaimana Allah memuliakannya. Pernah satu waktu beliau datang ke Indonesia beberapa tahun yang silam, dan suami saya kebetulan menjadi salah satu dari pendamping beliau. Ada satu orang polisi dimintai tolong sama suami saya untuk menjadi pengawal Sayyidil Habib Umar bin Hafid, dia dan timnya. Habis selesai tugas, suami saya bilang sama polisi ini, Pak, saya mau ngasih hadiah sama bapak. Apa yang bapak mau? Dia mau ngamplopin gitu. Suami saya mau ngamplopin. Dia bilang, jangan Bib, jangan dikasih amplop saya Bib. Habib mau ngasih hadiah sama saya, ada yang jauh lebih berharga, jauh lebih saya inginkan daripada sekedar uang Bib. Saya bisa cari uang di mana aja. Maksudnya saya bisa cari uang dengan cara yang lain. Dia bilang, saya nggak kepengen yang seperti itu. Tanya sama suami saya, bapak mau apa? Bib, saya pengen salaman sama Habib Umar. Akhirnya suami saya bilang, baiklah kalau gitu yuk. Dia pun salaman sama Habib Umar. Habib Umar dibilangin ini polisi yang selalu mengawal Habib gitu, dia dan timnya. Umar bilang jazakallah khair, didoakan sama Habib Umar, dia salaman, dia senang banget. Habis itu keluar, dimasukin tangannya ke saku baju. Orang-orang mau salaman sama dia, nggak ada yang dia terima. Suami saya heran melihatnya, apa Pak? Tangannya bawa masukin ke saku baju. Iya nih, saya simpen tangan saya habis salaman sama Habib Umar. Disimpan buat apa Pak? Buat istri sama anak-anak saya. Saya habis ini mau pulang nih, saya mau bilang sama istri saya, nih cepetan salaman sama saya, cepetan cium tangan saya. Saya mau bilang sama anak-anak saya buat cium tangan saya yang habis salaman
sama Habib Umar bin Hafid, dan saya nggak akan bolehin siapapun sebelum ini untuk saya salaman sama dia, kesian anak dan istri saya. Masya Allah, segitunya orang memuliakan Habib Umar bin Hafid, segitunya orang-orang memandang kemuliaan. Dan saya lihat orang tuh kalau dimuliain sama Allah, teman-teman, itu kemuliaannya kemuliaan hakiki, kemuliaan yang emang bener-bener dimuliakan gitu. Mau di mana dimuliakan orang. Akan tetapi kalau orang dimuliakan sama dunia, dimuliakan sama ahli dunia, berapa banyak, mohon maaf, bukan di negeri kita, berapa banyak hari ini dimuliakan karena dia adalah seorang pejabat berkuasa, besok hari ia akan dihujat oleh rakyatnya. Banyak? Terjadi. Berapa banyak seseorang yang dianggap sebagai pejabat di masyarakat kita hari ini dielu-elukan. Semua orang berharap pengen foto dan lain sebagainya. Fotonya dipajang di rumah-rumah mereka. Besok harinya ia ada di persidangan, semua orang nurunin foto di rumahnya. Betul? Betul. Saudariku sekalian yang saya muliakan, hadza sya'nud dunya. Ini urusan dunia, gitu tuh. Sebab surga, paling surga ada pada Allah Ta'ala. Sebab mulia, paling mulia ada pada hidup seseorang bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulianya beneran. Kalau kita bisa jadi seorang hamba yang hidupnya bersama dengan Allah. Maka Bu, kalau kamu sayang sama anak-anakmu, jangan doain anak-anakmu kaya. Jangan doain anak-anakmu biar dipilih jadi pejabat di masa dewasanya. Akan tetapi hidup, mintalah kepada Allah, ya Allah, jadikan anak-anak saya bisa hidup mulia dengan menjadi seindah-indah hamba-Mu ya Allah. Jadikan mereka anak-anak yang Kau pandang dengan pandangan rahmat-Mu dimanapun saja mereka berada. Ya Allah, jadikan anak-anakku hamba-hamba-Mu yang soleh solehah. Gitu doanya. Seperti Bu, insya Allah.